Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Kali ini ya kita pelajari secara skematik ya, supaya teman-teman punya gambaran yang tepat mengenai controller ya. Yang kita punya, yang saya punya itu adalah controller skematiknya dari Kunteng, merek Kunteng KU63 ya. Ini saya jelaskan satu persatu nanti bagiannya ya, saya jelaskan satu persatu bagiannya. Nanti teman-teman supaya tahu itu fungsinya untuk apa, dan kemudian nanti kalau kita mau oprek itu nggak sembarangan, supaya kita punya dasar. Nah ini Kunteng ya, Kunteng KU63. Nah pada yang saya punya ini, controller yang saya punya ini yang adalah yang murah ya, yang murah. Saya beli di online murah, cuman sekitar 60 ribuan lebih. Ini prinsip kerjanya sama, semua prinsip kerjanya sama, cuman beda di IC kebanyakan MCU-nya yang berbeda ya, berbeda sekali MCU-nya. Nah jadi semua pada prinsipnya semua itu sama. Makanya nanti saya jelaskan secara Kunteng ya, secara Kunteng. Tapi nanti kita juga samain dengan ini ya, kita bandingkan dengan yang di sini apakah memang sama atau tidak. Itu seperti itu, supaya nanti waktu pengoprean ini kita ndak ngawur, ndak sembarangan, ndak apa namanya, asal oprek aja, tapi kita ada dasarnya, perhitungannya berapa atau gimana, itu begitu ya. Saya mulai coba jelasin ya begini. Satu sistem controller ini terdiri dari pastinya power supply yang mensuplai semua sirkuit ini, yang supply dari sini ya. Ini bagian supply. Nah, bagian supply ini kita dari 36 ya, 36 volt. Saya besarin. Nah ini ada 36 volt dari apa namanya, tegangan dari baterai, dari aki ya, dari aki. Terus kemudian ini saklar on off, kunci kontak. Nah ini dia ada diturunkan pakai IC LM317. Tapi kalau yang pada yang controller ini diturunkan melalui ini pakai zener, dia pakai zener ya, kemudian dikuatkan sama transistor, kemudian juga ini ini kasih trafo ya, ini diturunkan ke berapa? Diperlukan itu tegangan 14. Nah ini ya, teman-teman bisa lihat di sini tegangannya 14 dan berapa? Dan 5 volt. Nah, 5 voltnya ini dia kalau di sini kan pakai 78005. Ini juga pakai 78005 ya. Masih 7805. Jadi tegangan di sini dan ya, yang di sini, yang di skema Kunteng ini sama sebetulnya di sini. Yang di sini keluarannya 14, yang di sini keluarannya yang 5 ini keluarannya dari sini. Itu seperti itu ya. Jadi teman-teman memang rangkaiannya beda, tapi ini hasilnya sama. Jadi ada tegangan nanti dari main power jadi misalkan 48 ya 48, lalu 36, terus kemudian pasti ada penurunan, diturunkan menjadi 14 volt, 5 volt. Nah, gunanya apa 14 dan 5 volt ini? Nanti saya jelaskan ya, Nah, kita kembali ke skema asal. Tegangan yang 14 itu digunakan untuk ya, untuk biasnya, untuk driver. Untuk biasnya driver ini. Ini 14 volt itu kita untuk drivernya ini, untuk jalankan sistemnya ini, untuk driver dari powernya, ini transistor powernya ya, Kalau transistor powernya ini langsung berhubungan dengan main power.
yang 36 ini. Tapi yang 14 ini ke sini, ke drivernya ini. Sorry. Saya lihatkan di sini. Nah, saya perbesar ini. Nah, ini 14 yang di sini untuk menjalankan yang ini, drivernya ini. Ya, drivernya ini. Ya. Kalau powernya langsung dengan hubungan dengan 36. Ini lihat. Teman-teman bisa lihat di sini kalau saya perbesar. Nah, itu gitu ya. Jadi tegangan di sini untuk driver ini, dan kalau yang 5 volt itu untuk MCU. Ini MCU-nya. Butuh 5 volt. Nah, dan juga untuk bias yang ini. Di depan ini, bias perlunya yang kecil-kecil ini. Itu 5 volt. Nah, ini semua. Terus kemudian yang perlu 5 volt lagi ini adalah Hall sensor. Hall sensor perlu 5 volt mensuplai di sini. Nah, kemudian ini untuk throttle ya. Untuk throttle, nah ini rangkaian throttle ini 5 volt ya. Teman-teman bisa lihat di sini 5 volt ya. Ya, 5 volt. 5 volt di sini. Ini diperlukan untuk sensor-sensor, Hall sensor, sensor throttle. Kemudian ini juga di sini untuk brake ya, high brake, low brake di sini, low brake, high brake di sini ya. Ini low brake sama high brake ya. Nah, jadi tegangan di sini cukup jelas ya. Jadi main powernya pakai main power dari baterai. Kalau 14 voltnya ini untuk drivernya di sini. Kalau 5 voltnya untuk MCU, untuk sensor-sensor yang lain. Ini semua pakai 5 volt. Nah, kalau sudah begini, nah saya jelaskan ya. Jadi cara kerjanya dari controller ini, dia punya 3 pasang MOSFET. 3 pasang MOSFET ya. Ini pasangan ini pasangan dengan ini pasangannya dengan ini. Nah, ini MOSFET ini yang satu pasang ini adalah yang ini. Ini dan ini. Yang ini, yang tengah, ini yang ini dan ini. Yang ini dan ini. Nah, fungsinya ini ada tegangan misalkan U dan V jalan. Satunya plus, ini dari plus ya, dari plus ini ngalir ke sini. Nanti dia yang on ini ke sana, larinya ke sana. Jadi minnya di sini, plusnya di sini. Terus nanti minnya di sini, plusnya tetap di sini. Terus nanti kemudian minnya di sini, plusnya di sini. Nah, kemudian plusnya di sini, minnya di sini. Dia ganti terus. Jadi ganti terus. Kok bisa berganti-ganti ini? Ya, karena ini ada namanya commutation. Ada perpindahan dari commutation ini. Nah, commutation ini dari mana? Commutation ini adalah dari MCU. Dari MCU ini. Dari MCU. Nah, MCU ini keluarnya sambungnya dengan mana? Dengan yang ini. Ada Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 dan Q6. Ya, keluarnya dari sini, commutation. Jadi dia bisa ganti-ganti, bisa nge-switch sendiri-sendiri ya, maksudnya bisa nge-switch sendiri-sendiri. Nah, ini di sini. Ya, jadi kenapa dia bisa berganti-ganti? Kenapa bisa berganti-ganti? Karena ada inputan namanya dari Hall sensor ini. Dan dari mana? Dari output ini masuk di sini, kemudian diproses keluar ke sini. Ini masing-masing masuk. Ini seperti ini. Kalau ini Hall sensor ya, Hall sensor U, Hall sensor W, Hall sensor V. Ini dari sini. Dari sini masuk ke sini. Ya. Kemudian kalau yang dari sini masuk ke mana? Masuk ke back EMF ini.
Nah, masuk ke EMF. Jadi dari Hall sensor ini dan sensor dari sini masuk ke CPU, diproses, dia mengolah yang mana yang perlu dinyalakan, yang mana yang perlu dinyalakan, saat yang mana yang timingnya, yang mana yang dinyalakan. Jadi ini seperti shaker ya, naik turunnya. Nah, kalau dibandingkan dengan motor itu seperti shaker naik turunnya. Nah, kalau ini timingnya, ini juga timingnya, dia main timing. Nah, makanya yang kemarin itu kenapa bunyi karena timingnya di sini mengganggu untuk proses pergantian di sini, sehingga di motornya itu ada bunyi krik 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 gitu ya. Nah, sehingga kemarin ini kita coba kita off-kan ini kita off-kan, kita cabut. Tapi ternyata setelah kita cabut ini di sini, kontrolernya malah nggak mau bergerak. Ternyata ini untuk rangkaian yang ini, tapi belum tentu semua ya. Jadi untuk rangkaian yang ini, yang untuk controller yang tipe ini tidak bisa dilepas. Nggak bisa dilepas. Karena ini kalau kita lepas, dia nggak jalan, nggak mau. Ya, ini ada seolah-olah waktu itu kita coba kemarin itu, kita coba nggak berhasil. Seolah-olah gagal ya, seolah-olah. Tapi sebetulnya nggak gagal. Berarti kita bisa nanti lain kali kita bisa modifikasi di sini, sehingga kita cari timingnya yang tepat supaya masuk ke MCU ini bisa diolah dan kita bisa merubah timingnya. Nah, tanpa nge-remap ya, tanpa remap dari ECU-nya, MCU-nya ini, tanpa meremap, jadi nggak pakai software ya, maksudnya kita manipulasi dari hardware, Nah, kita manipulasinya dari sini nanti. Teman-teman nanti aja ya, nanti ini masih jauh. Nah, tapi paling enggak ini buat catatan bahwa ini nanti besok-besok kita bisa rubah di sini. Nah, itu seperti itu. Jadi MCU ini bisa bergerak, bisa commutation ya, berpindah-pindah, gantian menghidupkan ini gantian, yang mana yang mau nyala, mau mati, mau nyala, mau mati gitu. Nah, ini karena ada inputan dari Hall sensor ini dan dari sini. Ya. Jadi dia olah, dia keluarkan di sini, keluarkan di ini dan ini dan ini dan ini. Nah, itu seperti itu. Nah, commutation di sini ini dimasukkan yang di sisi low-nya ya, di sisi negatif ya, ini low ya. Nah, di commutation sini dimasukkan ke sisi low, yang sisi high itu apa? Itu dia masukkan sinyal PWM. Ya, PWM ya. Nah, sinyal PWM ini adalah dia seberapa jadi commutation ini seberapa nanti isinya, seberapa rapat nanti dayanya. Jadi itu bisa berhubungan dengan torsi, bisa berhubungan dengan speed. Commutation sendiri itu sebetulnya perpindahan itu juga speed. Cuman berapa PWM itu pulse width modulation. Jadi lebar pulsanya ya. Jadi lebar pulsanya waktu dia on itu lebarnya seberapa, off-nya seberapa, itu gitu. Ini off-nya seberapa, ini on-nya seberapa. Semakin lebar dia semakin arusnya semakin besar, kemudian semakin kenceng lah. Itu seperti itu ya. Jadi kita bisa mainin kedua ini. Ya. Kita mainin, cara mainnya di sini gimana ya? Tadi kalau commutation-nya ini jelas, kalau commutation ini jelasnya dari Hall sensor.
dari Hall sensor ini dan sensor ini. Ini computation. Nah, tapi kalau PWM-nya ini nanti ini kita mainnya di sini. Di duty cycle, namanya duty cycle. Mainnya di duty cycle. Lebar pulsanya itu PWM-nya dilebarin, disempitin, dilebarin, disempitin. Itu seperti itu. Ya. Jadi teman-teman ada dua cara untuk meningkatkan speed. Pertama, timingnya ini supaya pas dia bisa computationnya nih bisa frekuensinya bisa lebih tinggi. Nah, sehingga speednya otomatis lebih tinggi karena peralihan ini kan cepat. Otomatis frekuensinya tinggi, speednya RPM-nya tinggi. Itu seperti itu. Nah, cuman RPM tinggi kalau dibebani, misalkan dibebani, ternyata ini isinya PWM-nya tipis-tipis ya, nggak kuat gitu, nggak kuat. Kadang-kadang sepeda motor nggak kuat. Tapi kalau PWM-nya isinya penuh, nah ini baru dia ada tenaga dan kemudian dia bisa ngisi, bisa speednya bisa cepat ya, bisa cepat. Torsi dan speed ini pengaruh torsi, terutama torsinya yang kalau main speed, tapi ini juga pengaruh juga terhadap speed juga, ya. Tapi terutama dia torsi, ya. Jadi seperti itu ya. Ini nanti pengaturannya nanti di sini. Nah, inputan untuk dia bisa mengolah data ini dan data ini. Kalau throttle-nya ini ya di handle throttle gas ya. Di gas ini kalau dia ada inputan. Nah, di sini teman-teman kan lihat ini kan 5 volt ya. 5 volt ini ada seperti VR ya, potensio ya. Di potensio ini sebetulnya Hall sensor yang di gas itu. Nah, dia mengeluarkan tegangan di sini. Ini tulisannya SD ya. Teman-teman bisa lihat di sini ground. Nah, kalau ada tegangan di sini dibaca sama CPU. Nah, sehingga CPU bisa membaca bahwa oh ini misalkan di sini kan 4,3 ya. Ternyata di sini nanti jadinya 2 volt misalkan, 2 volt. Dia baca, CPU-nya baca, oh ada tegangan 2 volt di sini. Berarti dia tidak penuh, tidak full. Dia tidak menjalankan computation ini enggak jalankan full secara full, tapi dia PWM-nya ini disempitin gitu. Jadi yang waktu on-nya disempitin, waktu off-nya dilebarin. Itu seperti itu. Nah, kalau dia full 4,3 di sini, 4,3 otomatis nanti yang di sini PWM-nya, sinyal PWM-nya yang on-nya lebar, yang off-nya kecil. Nah, sehingga makanya speed-nya bisa kenceng. Itu seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, pada sepeda-sepeda tertentu itu yang ada pembatas pembatas kecepatannya. Ini ada di sini ada R ya, ada R di sini digroundkan. Nah, jadi tegangan yang masuk di sini dibagi antara ini dan ini. Jadi tengah-tengahnya sini. Makanya nanti speednya di sini yang masuk ke MCU itu tegangannya nggak bisa besar, dibagi ya, pembagi tegangan ini seperti ini, sehingga otomatis speednya nggak bisa kenceng. Itu seperti itu. Nah, itu teman-teman perlu lihat di sini ya. Nah, terus kemudian kita lihat ya fungsi lain ya selain ini adalah fungsi di sini adalah fungsi low break. Low break. Ini ada low break, ada high break. Kalau low break ini disambungkan dengan ground, sambungkan dengan ground sini. Nah, sehingga tegangan di sini jadi 0. Nah, kalau tegangan di sini jadi 0, berarti inputan di sini ini 0. Nah, otomatis 0 masuk ke CPU. CPU mengatakan, oh ini 0. Jadi nggak ada tegangan, dia off, terinterupsi namanya, dia jadi off.
Kalau hybrid, bedanya hybrid. Nah, ini lihat hybrid. Hybrid ini ada tegangan. Ya, ini ada dimasuki tegangan positif ya, dimasuki tegangan positif sehingga ini seharusnya tegangan positif 5 volt sampai 12 volt ya. Sampai 12 volt. Makanya ini jangan dimasukkan dari VCC yang ini. Yang gede ini. Kalau mungkin 36 masih oke lah. Tapi kalau sudah 72 dimasukkan ke hybrid sini, nanti ini ya transistor ini jebol. Karena transistor ini datasheetnya cuman paling sekitar 40 volt. Nah, ini kalau dia dapat tegangan, berarti transistor ini dapat bias. Dapat bias, ini transistornya on. Kalau transistornya on, ini berarti tersambung dengan ground. Otomatis di sini juga 0. Nah, sama kan seperti yang di sini, low break-nya kalau kita kasih ground. Nah, sama, cuman dibalik aja karena ada transistor ini. Gitu-gitu. Ini masuk tegangan. Jadi tegangan yang di sini hybrid ini seharusnya 5 sampai 12 volt. Ya. Teman-teman jangan salah, jangan dimasukkan yang tegangan yang main power ya. Main powernya 36 atau berapa. Ya, jangan. Jadi kalau bisa diturunkan dulu ke 12 atau 5 volt. Baru dimasukkan ke hybridnya. Itu seperti itu ya. Nah, selain ini jadi speed apa segala macam tergantung dari throttle, inputan dari throttle masuk berapa, diproses sama ini, dihitung sama dikalkulasi sama ini, terus kemudian disesuaikan dengan perputarannya roda ya, perputaran roda. Nah, kalau begitu perputaran rodanya gimana dari sensor ini ya dihitung lagi, semakin lama semakin cepat, semakin lama semakin cepat, makanya putarannya semakin cepat gitu. Itu seperti itu. Nah, kemudian selain dari ini, dari rangkaian ini sebetulnya ada yang untuk ngatur ini PWM-nya ini. Kita bisa modifikasi di sinyal PWM-nya. Nah, ini yang kita modifikasi apa? Lebar pulsanya. Ya, duty cycle. Duty cycle-nya yang kita rubah. Nah, ini saya gambarkan seperti ini. Maaf ya teman-teman ya, karena acak-acakan ya, acak-acakan. Ini acak-acakan karena memang ya, nggak gimana ya. Nah, ini gini. Mana ini reference. Nah, ini di sini pada kontrol yang ini ya, ini MCU-nya pakai XCM ya, XCM ya, K ya, XCMK ya, ini XCMK ya. Ini pin-pinnya ini setelah saya saya gambar kasar ya, mulai dari pin 1 ini semua ini semua sampai 48. Siap sisi ini 12 pin ya. Ini saya identifikasi ini untuk pin yang di sini, untuk pin yang 38 ya, pin yang terutama 38 ya. Ini untuk ngatur duty cycle ya, ini untuk ngatur duty cycle. Nah, ini nanti yang kita mainkan ya. Ini yang untuk kita mainkan ya. Di sini kita mainkan, untuk duty cycle-nya kita mainkan. Ya. Nah, ini juga ada kemungkinan yang ini. Ya, kemungkinan yang kaki 39 dan 45 ini ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi, nanti kita bisa modifikasi ya antara yang ini, yang terutama ini ya, ini lebar pulsanya ya, lebar pulsanya kita bisa modifikasi sama yang setelan ini ya. Tapi kebanyakan yang kita rubah ini, karena ini merupakan kenapa? Ini duty cycle, ini pengaturan duty cycle-nya di sini. Itu seperti itu ya.
Jadi yang lain-lainnya apa perlu saya jelaskan? Nggak usah ya, mungkin nggak perlu ya, karena ini kaki-kakinya ini untuk UVW-nya, untuk sensor yang ini, untuk sensor yang ini ya, UVW-nya untuk sensor yang ini teman-teman, ini masuk di sini, nanti ini masuk yang di sini UVW ya, UVW sini ya, ini di sini masuk di sini. Kemudian hall sensornya ada sendiri, hall sensornya ya, ini hall sensornya di sini, di pin-pin ini ya, pin-pin ini yang di sini 40, 41, 42 di sini, masuk di sini. Ini hall sensor ya, hall sensor. Nah, ini kalau yang ini untuk ini untuk apa, tegangan. Ini untuk tegangan, milih tegangan. Ini bisa diatur mau tegangan 60, 64, 72 atau 80. Ini ada limitnya ya. Jadi kalau dia tegangannya sudah rendah, dia ngunci, dia nggak mau, dia off, interrupt ya, nggak mau. Nah itu. Kemudian ini pedal aksisnya di sini, kemudian high brake-nya di sini, ini low brake-nya di sini, kaki-kakinya ini ya, seperti itu ya. Ya kurang lebih lah seperti ini, ya, kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Jadi yang tadi saya jelaskan itu adalah ya tadi itu, kita ngerubah di sisi PWM-nya ini, di sisi ininya duty cycle. Kita nanti atur ini duty cycle, kan ada R ya, teman-teman bisa lihat ya. Ada R 1 kilo dan 20 kilo. Biasanya ini duty cycle-nya dibikin 50% maksudnya, 50% on, 50% off. Nah, tapi tergantung kalau kita mau bikin dia gimana. Nah, ini kita bisa atur style di sini. Nanti seperti itu ya. Nah, mungkin minggu depan kita baru praktek. Oh ya, ini saya tunjukkan ya. Yang kemarin yang ini saya tunjukkan perbagian aja ya. Oke, saya tunjukkan perbagiannya gini. Ini ya, saya tunjukkan barangnya. Ini yang MOSFET ini, powernya ini 6 ini 1 2 3 4 5 6 ya. Power MOSFET-nya 6. Ini drivernya ini, block drivernya ini, saya perbesar ya. Block drivernya ini ya. Saya perbesar ya. Block drivernya ini. Ini di sini. Ini transistor ini ya, kecil-kecil ini ya. Transistor kecil-kecil ini ya. Nah, ini bagiannya. Ini bagiannya. Nah, satu blok ini. Nah, ya, ini seperti ini ya. Nah, kemudian oh ya, ini hampir lupa ya. Ini ada sensor arus. Ini namanya Ersan. Nah, ini yang ini. Ini Ersan. Ersannya di sini. Ya. Nah, ini masuk CPU juga diukur. Makanya kalau kita kecilkan ini kan 5 mili ohm ya, 5 mili ohm. Kalau kita kecilkan sehingga tegangan di sini dengan arus yang sama, misalkan kita kecilkan jadi 2,5 mili ohm, misalkan kita kecilkan jadi 2,5 mili ohm. Berarti arus yang mengalir ke sini 2 kali lipat, baru tegangannya sama di titik poin ini. Sehingga bacanya CPU-nya, oh ini sudah cukup. Tapi arusnya yang mengalir di sini sudah 2 kali lipat. Nah, itu seperti itu. Jadi kita memanipulasi seperti itu ya. Nanti kita manipulasi seperti itu. Ini kita kecilin. Kemudian nanti kalau yang lainnya nanti untuk duty cycle-nya juga. Duty cycle-nya itu yang nanti kita tadi itu 20 kaki nomor berapa tadi? 38 ya. 38 berarti ini 36. Nah, sekitar di sini. Kaki di sini nanti
tuju kemana, ya itu nanti yang kita rubah ya. Gitu. Nah yang kemarin kita rubah, lihat ya, yang kita lepas yang ini, lepas ini letaknya di sini. Teman-teman saya tunjukin aja ya. Ini ya, R ini ya, R ini sama R ini. Saya tunjukin ya di sini. Ya, R ini 100 kilo ini ya, 100 kilo ini 100 kilo ya, ini R ini ya. Nah ini dari sini, ini R ini ya, teman-teman mungkin bisa lihat kan ini ya, ini R ini yang kecil ini ketutupan dengan kondensator. Kemarin itu ada kapasitornya, nih saya lepas ini ada kapasitornya, saya lepas kapasitornya, mesti kapasitor tidur situ. Nah makanya di bawah kapasitor ini. Nah ini juga, ini di sini ada kapasitornya, ini R-nya, ini juga di sini, satunya di sini. Nah itu seperti itu yang kita lepas ini, kemarin. Nah ini dikembalikan seperti ini, nanti kita pasang ulang ya, Nah terus ini gini, kerusakan yang sering terjadi adalah MOSFET-nya ini terbakar ya, putus ya, korslet ya, short ya. Kalau short ini nanti bel DC-nya kalau diputar tuh agak seret gitu, agak seret. Tapi ada kemungkinan juga ininya bisa jebol, yang 14 volt ini bisa jebol, karena dia driver ngatur arus yang di sini, driver. Nah mungkin salah satu sebab karena mungkin ininya jebol ya, regulator yang di sini jebol, regulator yang di sini jebol, sehingga 14 ini bablas ya. Nah ini kalau bablas di sini, ini juga akan bisa berpengaruh, ini bisa jebol. Kalau ini jebol, ini bisa jebol. Jadi kalau ini teman-teman ini jebol, jangan buru-buru cuman ganti ini aja. Tapi tolong ini yang rangkaian ini, terutama yang transistor ini, yang 3 ini transistor, ini 3 ini ya. Ini tolong dicek. Nah, dan juga tegangan yang di sini nanti dicek. Sebelum ini dihidupkan, sebelum ini dipasang, tolong tegangan yang di sini dicek. Benar 14 volt nggak di sini? Nah, kadang-kadang di sini nggak keluar tegangan ya teman-teman ya, nggak keluar tegangan, 5 voltnya nggak keluar tegangan, atau tegangan yang 14 volt yang seharusnya 14 volt ini dia over. Nah itu bahaya. Begitu ini dipasang, nanti ini jebol lagi. Ini jebol lagi nanti. Itu seperti itu. Ya, jadi teman-teman saya pesan kalau untuk ganti transistor power daya ini, selain kalau dia jebol, nanti diperhatikan juga harap diperiksa tegangan yang 14 voltnya ini diperiksa, dan juga untuk transistor ini kalau ini normal ini berarti bagus semua, pasti kurang lebih baik semua. Tapi kalau begitu ini jebol, nggak ada tegangan, lah kita periksa, perlu kita periksa ini, dan kita periksa regulator yang di sini. Itu seperti itu ya. Nah, mungkin cukup untuk saat ini, kita cukup sampai sekian. Nanti minggu depan kita praktekkan, kita ganti yang untuk duty cycle-nya. Yang ini nanti dulu kita ganti duty cycle-nya dulu, kita lihat perubahannya bisa nambah speed apa enggak. Itu seperti itu. Kalau nanti kalau memang bisa ya, kalau bisa nanti kita tes speednya jadi berapa. Itu seperti itu, nanti teman-teman bisa praktekkan. Nanti mungkin kedepannya lagi kita bukan nyoba sepeda ya, tapi motor listrik ya.
kita pakai controller yang apa yang ada, kita modifikasi sehingga kita bisa dapat kecepatan yang bagus, torsi yang bagus. Ya, sekian dulu ya. Terima kasih.